Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piping Ardianto, NIM J500190098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kejang demam, tugas blok neurologi. Jadi pertama mengenal terlebih dahulu apa itu kejang demam. Jadi untuk definisi kejang demam itu sendiri, itu bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh, suhu rektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Selanjutnya untuk klasifikasinya, jadi ada ada dua. Yang pertama kejang demam sederhana dengan durasi kurang dari 15 menit dan umumnya berhenti sendiri. Dan yang kedua yaitu kejang demam kompleks dengan durasi lebih dari 15 menit atau berulang lebih dari 2 kali dan ada fase tidak sadar di antara dua bangkitan kejang. Selanjutnya untuk etiologinya, jadi untuk etiologinya yaitu kejang demam itu kenaikan suhu tubuh yang memicu ekstensi sel saraf otak sehingga menimbulkan kejang. Nah, semua kenaikan suhu tubuh itu bisa menyebabkan kejang demam. Kenaikan suhu ini paling sering disebabkan oleh ada dua aspek. Yang pertama yaitu infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Kemudian yang kedua yaitu demam pasca imunisasi. Nah, untuk demam pasca imunisasi itu sendiri, itu dapat terjadi sebagai bagian dari kejadian lanjutan pasca imunisasi atau KIPI. Kemudian imunisasi yang sering menyebabkan demam itu adalah imunisasi yang memiliki kuman hidup yang dilemahkan. Ya, seperti difteri, tetanus, pertussis atau DTP. Dan juga mumps, measles, rubella atau MMR. Kemudian selanjutnya yaitu untuk patofisiologinya. Nah, untuk patofisiologinya yaitu faktor predisposisi yang menyebabkan kejang demam itu genetik ya. Nah, studi pada binatang itu menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara pirogen endogen seperti interleukin 1 beta dan peningkatan aktivitas sel saraf yang mengakibatkan demam dan aktivitas kejang. Nah, untuk faktor resikonya, usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi, untuk faktor resiko yang sering terjadi yaitu di anak-anak. Untuk riwayat. Kemudian yang kedua juga bisa disebabkan oleh riwayat keluarga. Itu kejang demam atau derajat pertama. Terus juga bisa disebabkan oleh temperatur. Di sini temperatur yang dimaksud yaitu temperatur rendah itu juga dapat menyebabkan atau menjadi faktor resiko jadi dari kejang demam. Kemudian untuk manifestasi klinis ada 3. Yang pertama yaitu hentakan pada tungkai dan lengan yang berulang atau kelinjutan. Nah, yang kedua yaitu mata mendelik ke atas dan anak kehilangan kesadaran. Terus yang ketiga yaitu terjadi kurang dari 2 menit. Selanjutnya yaitu untuk penata laksanaannya. Jadi untuk penata laksanaan itu bisa dilakukan di rumah atau mungkin pelayanan kesehatan dan juga bisa suportif. Nah, untuk di rumah itu bisa diberikan diazepam rektal itu 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Itu per kali. Dosis 5 mg itu untuk kurang dari 3 tahun atau berat badan kurang dari 10 kg. Nah, dosis 10 mg itu untuk umur di atas 3 tahun atau berat badan lebih dari 10 kg. Kemudian di pelayanan kesehatan
atau di mungkin puskesmas atau rumah sakit ataupun juga klinik, kejang, ketika kejang itu bisa diberikan diazepam IV intravena 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per kali. Pelan dalam waktu lebih dari 2 menit atau 1 sampai 2 mg per menit. Dosis itu maksimal 20 mg. Kemudian yang ketiga yaitu suportif, itu bisa diberikan antipiretik atau paracetamol 10 mg per kilogram berat badan per kali. Selanjutnya, pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejang demam, yaitu yang pertama tetap tenang dan tidak panik. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat. Yang ketiga, bila tidak sadarkan diri, letakkan dalam posisi miring. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu bila ada muntahnya, itu bersihkan muntahan. Kemudian, bila lidah tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, selanjutnya, ukuran suhu, observasi, dan catat. Kemudian harus tetap didampingi. Yang terakhir yaitu berikan obat jika kejang masih berlangsung lebih dari 5 menit. Edukasi yang bisa diberikan, yang pertama, informasi kepada orang tua mengenai bagaimana penanganan bila terjadi kejang demam di rumah karena kejang demam dapat berulang lagi. Kemudian informasi kepada orang tua mengenai pengobatan rumahan pada kejang demam kompleks dan efek samping yang mungkin timbul dari obat-obatan tersebut. Baik, jadi di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjelaskan sedikit materi tentang kejang demam tersebut di atas, seperti Medscape Pediatric Febrile Seizure Cites Juli 28 2017, Fuadi Bahtera Cipta Wijaya Hadi Nur, faktor resiko bangkitan kejang demam pada anak Sari Pediatri 2016. Kemudian Deliana Melda Tata Laksana, kejang demam pada anak Sari Pediatri 2016. Kemudian Ismet, kejang demam Jurnal Kesehatan Melayu 2017. Baik, mungkin cukup sekian sedikit materi yang saya jelaskan mengenai kejang demam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.